Bersyukur berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru New Life News NLN yang ke-84. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, berdoa bersama, dan akan mendengarkan firman Tuhan dan ditutup dengan doa. Mari kita nyanyikan lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita nyanyikan Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah puji-pujian kita boleh naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan disenangkan. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat waktu ini. Mari Engkau jamah setiap kami yang menyaksikan Berita Hidup Baru. Biarlah kami terus diperbarui oleh kebenaran firman-Mu. Urapilah waktu ini. Jadilah kekuatan Kristus, jadilah kerajaan Allah. Jadilah firman boleh tertanam dalam hati pikiran rohani kami. Jadikanlah kami menerima pembaruan dari Tuhan. Segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus. Mari kami hamba percaya semua yang menerima kebenaran hari ini, terus Tuhan pulihkan, berkati, dan
ubahkan dan jadikan seperti yang firman-Mu nyatakan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berita hidup baru hari ini, malam ini adalah berita yang akan sangat juga menguatkan saya dan saudara. Karena firman Tuhan ini saya beri judul tentang menerima jawaban Tuhan. Bapak Ibu Saudara suka jawaban dari Tuhan? Karena jawaban dari Tuhanlah yang harus kita nantikan, yang harus kita pegang, yang harus kita percayai. Karena jawaban dari Tuhan itu adalah jawaban yang akan sangat menguatkan saya dan saudara. Jawaban dari Tuhan itulah yang akan menjadi jawaban yang pasti. Karena ketika kita menerima jawaban dari Tuhan, maka itulah jawaban yang menjadikan seluruh hidup kita berarti, diubahkan sesuai dengan jawaban yang Tuhan berikan. Dan jawaban itu kita hanya bisa dapatkan ketika kita menaikkan satu permohonan, satu doa. Semakin kita bisa berdoa, semakin kita bisa naikkan permohonan kepada Tuhan, semakin kita bisa mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan yang pasti menjadi bagian yang sangat penting dalam seluruh kehidupan kita. Dan jawaban Tuhan itu bisa sekarang, bisa nanti, bisa tidak juga terjadi. Jawabnya bisa ya, tidak, tunggu, atau melebihi dari yang kita doakan. Dan malam hari ini firman Tuhan yang sangat akan menguatkan kita, memberkati kita adalah Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Di mana ini adalah satu peristiwa di mana Esau dan Yakub akan mulai peranan baru. Ishak akan mendapatkan dan Ribka akan mendapatkan anak kembar. Dari begitu lamanya mereka menanti, 20 tahun menikah, baru bisa mendapatkan kedua anak kembar ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa dapat? Karena ada jawaban Tuhan atas keluarga ini. Mari kita baca dulu di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Di situ dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudara nanti punya Alkitab bisa baca bersama-sama dan lihat. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Ayat 21 kita dengar. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah segala masalah sebenarnya kita bisa mendapat jawaban. Dan jawaban itu akan bisa terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan melalui doa kita. Dan berapa banyak saudara suka berdoa? Berapa banyak saudara memanggil Tuhan dalam hidup saudara? Untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan melakukan segala jawabannya bagi kita. Dan Ishak, dia tahu betul bahwa untuk menolong istrinya yang mandul, untuk mendoakan istrinya yang mandul itu hanya datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa buka rahim dari istrinya supaya tidak mandul. Mandul itu artinya tidak bisa mendapatkan anak. Kalau saya tarik lurus dengan jawaban ini, kita melihat bahwa Ishak mendapat jawaban dan Ribka akibat dari doa ini. Dan mereka dapat jawabannya sangat luar biasa. Jawaban yang Tuhan beri kepada rumah tangga ini adalah jawaban mendapatkan jiwa-jiwa. Kenapa saya bilang mendapat anak itu juga mendapat jiwa? Karena
anak yang didapatkan itu akan menjadi saluran Injil yang akan dibawa juga nantinya. Jadi karena itu saudara, kita bisa dapat jiwa lewat penginjilan secara langsung, menuai jiwa yang bukan dari kelahiran, dari orang yang belum percaya, tetapi kita juga bisa dapat jiwa-jiwa dari rumah tangga sendiri. Dan jiwa-jiwa yang Tuhan beri di dalam rumah tangga itu yang sangat luar biasa sebenarnya. Keturunan itu harus menjadi keturunan yang kita persiapkan supaya mereka bisa lanjut untuk menjadi saluran Injil, saluran berkat. Ishak tahu benar bahwa untuk bisa membawa kelanjutan nama Allah yang disembah olehnya, nama Allah Abraham bapaknya, dia berdoa supaya mendapatkan keturunan, mendapatkan jiwa. Berapa banyak saudara berdoa kepada Tuhan dan saudara belum mendapat jawaban. Sebenarnya kalau kita berdoa tentang jiwa, Tuhan bisa mengabulkan. Karena Tuhan juga sangat rindu ada jiwa-jiwa yang bisa dihadirkan, diselamatkan, datang untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi saya melihat jawaban yang Tuhan beri kepada Ishak adalah dia mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan sama dengan mendapatkan jiwa baru. Mendapatkan lagi jiwa yang akan lanjut mengabarkan nama Allah, mengabarkan kekuatan Tuhan. Masalahnya kalau jiwa-jiwa yang kita dapat itu bukan untuk Tuhan, itu yang ruginya luar biasa. Tapi Ishak, dia akan mendapatkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Karena itu Tuhan membuka kandungan dari istrinya, Ribka. Berapa banyak saudara berdoa dan mungkin saudara tidak dikaruniai anak secara jasmani, tapi bisa untuk mendapatkan anak-anak rohani. Karena Tuhan membuka jiwa untuk setiap orang, bukan anak secara jasmani saja. Dan jiwa-jiwa itu kita bisa tuai, kita bisa dapat ketika Tuhan membuka. Penginjilan juga itu karena Tuhan buka. Tuhan buka hati orang yang akan menerima Tuhan. Dari doa-doa saya dan saudara, Tuhan selamatkanlah jiwa ini, Tuhan kirimlah jiwa ini untuk bisa diselamatkan namanya. Dan Tuhan bisa buka itu. Tuhan buka rahim dari istri dari Ishak, Ribka, untuk melahirkan keturunan. Jadi Bapak Ibu, memberi berkat keturunan ini akibat doa dari seorang Ishak. Dan Tuhan menjawab. Menerima jawaban dari Tuhan luar biasa. Di ayat 21 itu ketika dia berdoa, Tuhan mengabulkan dikatakan. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Satu kali berdoa. Entah, saya juga nggak tahu apakah ini doa yang sudah berulang. Tetapi baru sekali ini dicatat. Karena sudah 20 tahun menikah. Karena nanti kita baca, Ishak mempunyai anak di umur 60. Dia menikah di umur 40. Luar biasa lama. Tetapi lamanya dia menanti keturunan itu. Lamanya dia mendapat jiwa itu. Tetap tidak mengganggu hatinya, pikirannya. Tetap kepercayaan dia kepada Tuhan itu ada. Saudara, ketika kita berdoa juga untuk menyelamatkan satu jiwa pun, kadang bisa lama. Kita bisa lama berdoa baru dia bisa dituai, diselamatkan. Tapi tidak ada masalah. Bagi saya dan saudara, kita tetap harus berdoa, berseru. Dan doa yang paling bagus adalah doa untuk mendapatkan jiwa.
dan mendapatkan jiwa yang bisa nantinya memperluas nama Tuhan lewat hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, saya melihat doa ini begitu gampang, begitu simpel. Tadi makanya kita nyanyi lagu Tak Terbatas Kuasamu. Sebab ketika kita berdoa dan percaya, mujizat itu terjadi. Artinya apa? Orang percaya bisa mengalami mujizat, mengalami jawaban doa dari Tuhan. Ketika dia berdoa, dia percaya. Ketika dia percaya, Tuhan bekerja. Ketika dia berdoa, Tuhan bekerja. Datanglah kepada Tuhan dan terimalah jawaban dari Tuhan. Terimalah jawaban jiwa-jiwa yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan luar biasa jiwa yang diberikan Tuhan ini, 2 jiwa sekaligus, yaitu Esau dan Yakub. Dan lebih lanjut kita baca firman ini, dikatakan setelah dia mendapat jiwa, yang kedua dia menerima jawaban dari Tuhan adalah mendapat petunjuk akan masa depan. Setelah Ribka mengandung, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Lalu di ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Sekarang Ribka lagi yang berdoa. Tadi Ishak berdoa. Sekarang Ribka mengandung ketika Ishak berdoa untuk istrinya. Tetapi begitu Ribka mengandung, dia mengalami kesakitan dalam kandungan, mengandung anak itu. Anak yang sudah didoakan. Bertolak-tolakan, bergerak mungkin karena 2 orang. Lalu untuk mengerti keadaan kesakitan itu, lalu untuk mengerti persoalan yang dia alami, Ribka pun datang kepada Tuhan. Dikatakan Ribka datang dengan minta petunjuk, dikatakan di situ. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Kita tidak tahu dia pergi kemana, tapi mungkin yang dia pergi untuk berdoa. Apakah di mesbah dia berdoa? Yang paling penting di sini ada kata pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya ketika kita mengalami banyak kesulitan dalam hidup, masalah, gangguan, kita terus mau datang kepada Tuhan dan minta petunjuk dari Tuhan. Atau kita datang kepada dukun, minta petunjuk kepada dukun. Saudara dan saya bisa mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Ribka sadar bahwa sekarang dia sedang mengandung, tetapi dia begitu mengalami kesakitan dalam mengandung ini, karena ternyata dia punya anak kembar. Dan itulah sebabnya dia ketika di tengah-tengah kesakitan itu, dia mengambil keputusan untuk minta petunjuk kepada Tuhan. Berapa banyak kehidupan saya dan saudara ketika mengalami banyak masalah, kita bisa mengikuti contoh dari Ribka ini. Dia datang kepada Tuhan, minta petunjuk. Karena pastinya petunjuk Tuhan itu akan mencapai masa depan yang terbaik. Petunjuk Tuhan itu akan memberi sesuatu jawaban yang terbaik. Dengan minta petunjuk ini, dia akan mendapat jawaban yang pasti, jawaban yang benar, jawaban yang akan menguatkan, jawaban yang akan menyelesaikan persoalannya. Karena minta kepada Allah yang hidup, minta kepada pencipta langit dan bumi, minta kepada yang memberi keturunan itu. Ini yang kita harus bangun dalam kehidupan sebagai orang percaya. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, apapun masalah yang kita ada di dalam hidup kita, mari minta petunjuk Tuhan atas persoalan itu. Sehingga persoalan itu bukan menjadi masalah lagi.
tapi akan menjadi jawaban untuk masa depan. Ribka akhirnya menerima jawaban untuk masa depan. Karena dia minta petunjuk kepada Allah yang tahu dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega. Dia meminta kepada Allah yang tahu seluruhnya. Petunjuk itu akan menjadi petunjuk masa depan. Jawaban Tuhan atas hidup saya dan saudara adalah jawaban masa depan. Amin. Masa sekarang kita minta, dan Tuhan menuntun kita untuk mencapai masa depan. Berarti masa sekarang kita bisa melewati segala masalah. Ribka sadar suaminya tidak akan memberi jawaban masa depan. Hanya Tuhanlah yang bisa. Dan karena itu dia berseru kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan beri petunjuk kepada dia? Apa jawaban Tuhan kepada Ribka? Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpancar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sekarang kita melihat petunjuk masa depan untuk jiwa yang sudah diberi oleh Tuhan. Akan ada 2 bangsa. Bapak Ibu Saudara mendapat petunjuk akan masa depan karena Tuhan memberi jawaban petunjuk itu. 2 bangsa. Memang setelah Abraham berkat orang percaya, Abraham adalah bapak orang beriman secara pribadi. Tetapi Abraham akhirnya melahirkan Ishak, mendapatkan Ishak. Dan Ishak itu adalah berkat satu keluarga. Dibangun. Dari Ishak dikatakan mendapatkan 2 bangsa. Luar biasa. Berkat satu bangsa diterima. Jadi saudara, ini makin luas, makin kuat Tuhan bekerja. Makin Tuhan memakai keturunan Abraham menjadi satu bangsa. Dan kita ketahui benar, oleh Yakub terjadinya satu bangsa yang disebut bangsa Israel. Terjadinya 12 suku lahir dan menjadi satu bangsa yang namanya umat pilihan Allah, bangsa Israel. Ini adalah petunjuk yang pasti. Ini adalah petunjuk yang benar. Dan inilah yang kita perlukan. Ketika kita berseru kepada Tuhan tentang segala persoalan, tentang segala keadaan, kita akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan petunjuk dari Tuhan itu adalah petunjuk yang terbaik untuk sekarang sampai kepada masa depan. Saya melihat ini satu hal yang luar biasa. Yang lebih mudah akan menjadi kuat. Petunjuknya jelas. Bahwa 2 bangsa ini akan terpancar dan satu akan menjadi yang kuat. Dan benar, dari Yakub terjadi satu bangsa yang kuat. Bangsa Israel. Haleluya. Inilah jawaban dari orang yang suka minta petunjuk dari Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, maka semua firman dari Tuhan, maka semua jawaban dari Tuhan adalah jawaban yang menguatkan kita sekarang dan sampai pada masa depan. Kekekalan sampai kepada keselamatan. Itulah jawaban yang Tuhan berikan. Maka menerima jawaban Tuhan ini sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Kalau tidak ada jawaban Tuhan, kita tidak punya petunjuk masa depan. Kita tidak punya petunjuk hari ini. Kita tidak punya petunjuk yang mengubah hidup kita. Tidak punya petunjuk untuk menjalankan hidup dengan baik. Karena itu kita bersyukur punya Allah yang akan memberi kita petunjuk-petunjuknya lewat firman, lewat segala jawaban yang Tuhan berikan itu.
Ribka mendapat jawaban yang luar biasa. Makanya Ribka tahu bahwa Yakub itu akan menjadi satu bangsa yang kuat. Maka kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya di ayat 28, dikatakan situ, Ishak begitu sayang kepada Esau. Dikatakan di ayat 28, kita baca ayat 28, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Akibat dari petunjuk itu, saya tidak tahu apakah Ishak tahu petunjuk itu atau hanya Ribka yang tahu. Karena Ribka yang minta petunjuk. Karena itu Ribka lebih memilih Yakub dikasihi oleh dia daripada Esau kalau kita lihat. Karena sebenarnya adil, karena satu mengasihi sayang kepada satu, satu kasih kepada yang satu. Tetapi karena petunjuk Tuhan itu bahwa yang muda akan menjadi yang lebih kuat, maka kecenderungan hati dari Ribka adalah dia kasih kepada Yakub. Dia terus menguatkan Yakub. Dan waktu nanti kita baca di kitab berikutnya, pasal berikutnya, dia membantu Yakub untuk menerima berkat kesulungan. Karena dia sudah tahu petunjuknya. Dia berani mengambil resiko, kalau nanti ayahmu mengutuk, maka sayalah yang dikutuk. Tapi tidak mungkin. Karena Ribka sudah mendapat petunjuk dari Tuhan, bahwa yang muda akan menjadi yang lebih kuat. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menerima jawaban dari Tuhan. Mari kita menerima jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan kita bisa terima lewat kita bisa merenungkan firman, lewat kita berdoa. Berapa banyak saudara suka berdoa di hari-hari ini, suka akan firman Tuhan, maka saudara akan mendapat petunjuk-petunjuk Tuhan yang luar biasa. Ketika orang suka akan firman Tuhan, dia akan berjalan, dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ketika kita bisa menerima firman, kita menerima petunjuk Tuhan. Dan firman itu akan membawa kita kepada masa depan, sekarang, masa depan, selama-lamanya. Karena firman pasti digenapi. Saya melihat bahwa inilah yang terjadi kepada mendapat petunjuk masa depan. Jawaban yang Tuhan beri. Tadi Tuhan memberi jawaban mendapatkan jiwa-jiwa, mendapatkan petunjuk untuk masa depan dari jiwa-jiwa yang kita dapat. Luar biasa kalau kita sudah tahu jiwa-jiwa ini akan menjadi apa nantinya. Kita akan ikut terlibat menguatkan. Ribka mengasihi, dikatakan, dan di situ berlaku ketetapan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Yang terakhir saya melihat jawaban dari Tuhan. Kita akan menerima jawaban Tuhan yang terakhir dari ayat-ayat ini adalah jawaban Tuhan yang menggenapi ketetapannya. Tuhan menggenapi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Bahwa yang muda akan menjadi yang terkuat, mengalahkan yang lebih sulung. Dan di ayat 29 kita baca di situ, memang terjadi sampai ayat 34. Di ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya.
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini sudah mulai digenapi ketetapan Tuhan. Yakub mulai merebut hak kesulungan dari kakaknya Esau dengan sepiring kacang merah, dengan roti. Begitu murahnya dijual oleh Esau. Padahal hak kesulungan itu adalah hak yang luar biasa, menerima berkat juga yang luar biasa, tetapi dianggap ringan oleh Esau. Maka di dalam ayat di dalam Ibrani dikatakan Esau begitu menganggap ringan apa yang di dalam kitab Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sudah kelihatan apa yang Tuhan tetapkan itu, bahwa yang tua akan menjadi lebih lemah. Kelihatan dari Esau. Esau begitu tidak menganggap pemberian Tuhan tentang kesulungan itu sebagai sesuatu yang mahal, ditukar dengan makanan. Berapa banyak orang menjual segala kehidupan yang sebenarnya dengan Tuhan, ditukar dengan hal-hal yang sementara. Itu sangat rugi, saudara. Esau menganggap rendah, makanya dikatakan nafsu yang rendah. Orang yang cabul dikatakan mempunyai nafsu yang rendah. Artinya apa nafsu yang rendah? Ternyata disamakan dengan cabul. Karena Esau begitu menganggap rendah hak. Hak itu diberikan oleh Tuhan, tapi dijual oleh dia. Saudara, akhirnya dia katanya menangis ketika dia membutuhkan hak kesulungan itu. Sampai dia mencucurkan air mata. Di ayat 17 Ibrani 16 tadi. 12. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dan ternyata benar, ketika Esau akan diberkati, saudara tahu, akhirnya dia mencucurkan air mata. Dia tidak menerima berkat sebagai hak kesulungannya, karena Yakub sudah mengambil. Ketetapan yang Tuhan beri, jawaban itu adalah ketetapan kebenaran firman. Ketika Tuhan sudah menetapkan sesuatu atas hidup saya dan saudara, itu pasti terjadi. Ketika Tuhan menetapkan kita akan mencapai masa depan yang penuh harapan, yang penuh kebahagiaan, yang penuh kemenangan, itu pasti tercapai. Ketika Tuhan menetapkan bahwa Yakub akan menjadi yang kuat, mulai terjadi. Sikap hidup Yakub meraih kekuatan, menarik berkat, menarik kekuatan Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Yakub begitu menikmati kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yakub merebut hak kesulungan, sedangkan Esau bersikap membuang hak kesulungan. Setiap waktu dalam hidup saya dan saudara harus masuk di dalam ketetapan Tuhan. Waktu perjalanan kehidupan Yakub, dia masuk dalam setiap ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Sebelum mereka lahir, Tuhan sudah menetapkan bahwa yang muda akan menjadi lebih kuat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jawaban Tuhan itulah menjadi ketetapan hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan bilang saya dan saudara harus sembuh,
ketika kita sakit. Ketetapan Tuhan itulah yang terjadi. Rayuan kita pun tidak akan bisa menyembuhkan kita. Tapi ketika Tuhan menetapkan kita menerima kesembuhan, kita pasti terima. Ketika Tuhan menetapkan kita menerima mujizat, mujizat pasti terjadi. Semua ada dalam ketetapan Tuhan. Dan kita harus menerima ketetapan itu dengan penuh percaya. Saya yakin Ribka sudah mengajarkan kepada Yakub bahwa dia akan menjadi orang yang kuat dipakai Tuhan nanti. Karena itu Yakub pun bersikap untuk selalu menjadi orang yang merebut yang terbaik. Apa yang terbaik itu yang dia mau tarik untuk dia menerima. Sewalaupun dia bukan dia yang sulung, tapi dia bisa menerima kesulungan itu dengan cara yang kita lihat. Berani dia menarik itu, membeli dari kakaknya yang begitu menganggap remeh hak kesulungan. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara hidup sebagai orang yang akan digenapi ketetapan Tuhan. Ketetapannya akan digenapi. Jawaban yang kita harus terima dari Tuhan, jawaban ketetapan. Kalau Tuhan menetapkan kita sudah menerima keselamatan, kita pasti terima. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita menerima jawaban kesembuhan, mujizat apa saja, kita pasti terima. Tanpa kita merengek-rengek pun Tuhan akan mengerjakan ketetapan. Apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya dan saudara, di dalam kebenaran firman, terima itu, percaya. Tuhan menetapkan oleh bilur-bilurnya kita bisa sembuh. Terima dan sembuhkan. Percaya apa yang Tuhan sudah tetapkan. Oleh Yesus kita menerima keselamatan. Percaya. Oleh Yesus kita bisa usir segala setan. Percaya dan pakai. Setiap ketetapan yang Tuhan sudah berikan, itu pasti terjadi. Dan Yakub menerima ketetapan itu. Amin buat kebenaran. Mari kita berdoa. Saudara bisa berdoa apa saja yang menjadi kerinduan saudara, supaya Tuhan jawab. Terlebih khusus, berdoalah untuk ada jiwa yang kita dapat. Jiwa yang diselamatkan. Jiwa yang Tuhan percaya. Kalau saudara punya anak, berdoalah anak itu untuk menjadi jiwa yang dipakai Tuhan. Kalau belum punya anak, berdoalah jiwa-jiwa yang di luar dari anak kita. Mereka juga bisa menjadi anak-anak rohani yang luar biasa. Mari berdoa dengan saya untuk diri sendiri menerima jawaban. Sebagai jawaban yang menerima jiwa yang diselamatkan. Sebelum jiwa-jiwa diselamatkan, saya dan saudara dulu yang harus diselamatkan. Ketika kita menerima keselamatan, kita juga mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang lain juga diselamatkan. Mari berdoa untuk diri sendiri menerima kekuatan Tuhan. Dan saya akan berdoa dan saudara terima jawaban dari Tuhan. Dan saya akan tutup berita hidup baru. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Mari Engkau jamah setiap kami malam hari ini dalam berita hidup baru. Hamba percaya bahwa menerima jawaban dari Tuhan itulah yang kami sedang nantikan. Dan jawaban atas jiwa-jiwa yang diselamatkan, terlebih khusus kami sendiri diselamatkan. Kalau kami menerima Engkau, menerima jawaban keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan ketika kami menerima Engkau, jawaban keselamatan terjadi. Dan ketika kami berdoa untuk jiwa-jiwa untuk kami dapat menyelamatkan juga, menerima mereka diselamatkan, Tuhan juga membuka hati mereka. Seperti Engkau membuka rahim dari Ribka untuk mendapatkan jiwa yang akan dipakai menjadi bangsa yang dipakai Tuhan. Hamba berdoa
Ada jiwa-jiwa yang kami temukan yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa. Ada jiwa yang kami temukan diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan menaklukkan dunia, bangsa-bangsa. Terima kasih. Dan kalau Engkau sudah memberi jawaban, masa depan juga untuk kami. Masa depan kami adalah penuh harapan. Masa depan kami adalah penuh kemenangan, penuh kebahagiaan, penuh kekuatan Tuhan. Karena ketika kami dapat jawaban, Tuhan memberi jawaban sampai kepada masa depan. Jawaban Tuhan yang paling sempurna bagi kami, menerima kekekalan. Masa depan kami bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Bahkan sekarang sudah bersama-sama. Terima kasih Bapa. Yang paling akhir hamba berdoa supaya ketetapan-Mu yang sudah menyelamatkan kami, ketetapan-Mu memelihara kami, menyertai kami, nyatalah dalam hidup kami. Ketika Engkau menetapkan menyertai kami, itu sudah cukup untuk menguatkan kami semua. Karena itu hamba berdoa, biarlah kalau Engkau menetapkan kami untuk pulih dari segala sakit sekarang ini, dari segala masalah sekarang ini, dari apapun, Engkau akan bisa menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih. Kalau ada dari yang menyaksikan ini, mereka mengalami kesakitan, mengalami apapun, kalau mereka minta petunjuk-Mu, minta ketetapan-Mu, mari Engkau menetapkan yang terbaik sesuai dengan ketetapan-Mu, memakai hidup kami masing-masing dalam waktu masing-masing, dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami tetap bisa kuat melewati pandemik seluruh dunia. Berdoa buat Bali, biarlah terus kuasa Tuhan mengalir atas pulau ini. Di tengah-tengah pandemik juga di pulau ini, kami bisa tetap menyatakan Injil-Mu, keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa juga buat gereja hidup baru, terus Tuhan pakai. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap orang yang mereka titip doa. Biarlah Tuhan jamah, kami tidak sebut satu persatu, tapi biarlah ketetapan Tuhan yang berlaku atas hidup mereka yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu, kekuatan-Mu sudah terjadi atas kami. Dan kami bersyukur buat vaksin yang sudah makin ditemukan. Biarlah semua bisa menjadi jawaban dari Tuhan. Untuk setiap kami, setiap umat Tuhan bisa melewati keadaan sulit ini di dalam jawaban berkat dari Tuhan. Semua yang sedang mengalami gangguan, mari bisa datang seperti Ribka, minta petunjuk terus kepada Tuhan, dan akan dapat jawaban. Hamba bersyukur buat waktu ini. Tuhan telah pakai berita hidup baru menjadi saluran Injil kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa besok malam dalam berita hidup baru. Dan berita hidup baru tetap akan setia melayani Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada pokok doa atau apapun yang saudara rindu didoakan, bisa hubungi saya secara pribadi juga. Dan saya akan sangat bersuka cita untuk mendoakan saudara. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Dan terimalah jawaban dari Tuhan. Jawaban atas jiwa-jiwa, jawaban atas masa depan, jawaban atas ketetapan Tuhan yang berlaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.